Pertanyaan kedua, Pak Esra. Apakah Yesus akan berdosa jika selama hidupnya dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Mohon penjelasan. Yesus jelas hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi apakah dia akan berdosa kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu memang menyertai Yesus ya. Ini di dalam nubuat Yesaya 11 ayat 1 sampai 2, lalu juga Matius 3 ayat 16 waktu dia dibaptis Roh Kudus turun ke atas dia. Dan Yohanes pasal 3 ayat 34 mengatakan sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi Yesus memang diberikan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya adalah apakah pemberian Roh Kudus kepada Yesus itu berkaitan atau yang menyebabkan dia tidak berdosa? Dengan kata lain, tanpa Roh Kudus maka Yesus itu bisa berdosa? Sama sekali tidak. Roh Kudus diberikan kepada Yesus bukan dalam rangka membuat dia tidak berdosa. Roh Kudus diberikan pada Yesus dalam rangka melengkapi dia di dalam pekerjaan pelayanan yang sedang dia kerjakan. Kalau kita misal lihat ya, Lukas 4 ayat 18-19 yang mengutip Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1-2 itu ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Jadi untuk kita bisa lihat bahwa itu ternyata berkaitan dengan pelayanan, bukan dengan kekudusan Yesus. Waktu Yesus dibaptis itu lalu Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas dia. Tapi kenapa dia minta dibaptis? Karena dia segera masuk pelayanan. Juga tadi Yohanes 3 ayat 34 itu ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kenapa Allah mengaruniakan roh tidak terbatas? Karena dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi pemberian roh itu berhubungan dengan pelayanan. Matius 12 ayat 28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Berarti Yesus mengusir setan menggunakan kuasa roh Allah. Jadi sekali lagi, Roh Kudus diberikan pada Yesus semata-mata untuk kepentingan pelayanan, tidak ada kaitan dengan kesuciannya, di mana tanpa Roh Kudus maka dia akan jatuh ke dalam dosa. Satu-satunya pekerjaan Roh Kudus yang berhubungan dengan kesucian Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus saat Yesus ada di dalam rahim ibunya, di mana Roh menguduskan. Kenapa perlu? Karena Maria itu juga sekalipun perawan, tapi dia kan manusia. Dan sebagai manusia, ini kan ada sifat dosa di dalamnya, dosa asal di dalamnya. Dan karena itulah dibutuhkan Roh Kudus menyucikan janin Yesus dari segala macam polisi dosa, sehingga Yesus sekalipun seorang manusia, dia tetap lahir tanpa dosa. Ingat juga, Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan kalau dia memang dia Allah, ya dia tidak bisa berdosa dong. Allah Bapa tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, ya tetap kudus, tidak bisa berdosa. Yesus tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus juga tetap kudus. Roh Kudus tanpa Bapa, tanpa Yesus juga tetap kudus. Karena masing-masing pribadi itu adalah Allah di dalam satu hakikat itu. Karena itulah maka dia punya sifat suci, tidak berdosa tanpa yang lain. Jadi Yesus tetap suci sekalipun tanpa Roh Kudus. Ya,